adik-adik. Kakak mau sapa adik-adik sekali lagi. Shalom adik-adik. Wah, pagi hari ini kakak senang banget masih bisa sapa adik-adik semua yang ada di rumah. Meskipun ibadah kita masih kita laksanakan secara virtual, tapi kita harus tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangannya, untuk tutup matanya, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru yang masih Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk orang tua kami, terima kasih untuk adik kakak kami, terima kasih Tuhan untuk sekolah kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan, biar Tuhan berikan kami roh puji-pujian, biar Tuhan berikan kami roh penyembahan, supaya kami bisa meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Bilang apa sama pemain musik? Musik. Oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya. Kita sudah selesai memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik semua untuk boleh duduk lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau fokus di hadirat Tuhan. Kita mau katakan kasih yang sempurna.
kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini lagi Tuhan memberkati kami. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, tapi juga anak-anak yang ada di rumah. Biarlah Roh Kudus memberikan kami semua pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan bersama pada hari ini. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah pertolongan Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus terus menyertai kami sepanjang kami merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali Katiar bertemu dengan adik-adik pagi hari ini. Ya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, Katiar mau kasih lihat gambar. Siapa yang masih ingat gambar ini? Betul, ini adalah gambar Ibu Ruth dan Bapak Boas menikah. Seperti mama papa kita dulu, mereka menikah diberkati. Firman Tuhan beberapa minggu yang lalu juga Katiar sampaikan bahwa Bapak Boas dan Ibu Ruth akhirnya mereka menikah. Nah, firman Tuhan hari ini juga ada hubungannya dengan Ruth dan Boas. Nah, adik-adik, kita mau lihat ini juga, gambar ini, lihat. Ini adalah gambar silsilah tentang keluarga. Kalau nanti selesai dengarkan firman, adik-adik boleh tanya sama papa mama tentang silsilah seperti ini. Ini tadi, ini adalah Boas dan Ruth yang mereka ketika mereka menikah. Lalu mereka punya anak namanya Obed. Nah, Obed ini pun punya anak namanya Isai. Lalu akhirnya Isai mempunyai anak yang bernama Daud. Dia yang menjadi raja yang luar biasa di Israel. Nah, ini adalah namanya silsilah keluarga. Di sekolah juga adik-adik pasti sudah pelajari. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan bertema bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Juru selamat keturunan Daud. Juru selamat kita siapa? Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus itu adalah keturunan Daud. Nah, ini dia jalan ceritanya kenapa Yesus disebut sebagai keturunan Daud. Dari Boas dan Ruth, kemudian lahirlah Obed, dari Obed lahirlah Isai, baru akhirnya lahirlah Raja Daud. Lalu sampai Raja Daud, kemana lagi? Oh, ternyata ke Yusuf yang menjadi suaminya Maria. Nah, itu makanya akhirnya Tuhan kita Yesus disebut sebagai keturunan Daud. Sama seperti adik-adik dan Katiar, kita punya papa mama, lalu punya opa oma atau punya opung yang ada yang kita panggil opung atau oma opa itu. Nah, begitu. Jadi Daud ini adalah keturunan Daud ini adalah kalau kita sekarang kita panggilnya opa, ya, opanya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa Yesus Tuhan kita datang ke dunia bertemu dengan adik-adik dan Katiar untuk apa? Ternyata untuk menebus kita dari dosa. Makanya Yesus itu disebut sebagai, kita kenal juga dengan juru selamat. Juru selamat kita. Nah, adik-adik, Yusuf ini bertunangan dengan Maria. Suatu hari malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Wah, kenapa malaikat Tuhan datang kepada Yusuf? Ternyata ketika Yusuf tahu Maria sedang mengandung, Yusuf menjadi takut. Yusuf menjadi ragu-ragu kepada Maria. Akhirnya malaikat Tuhan ini datang kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat Tuhan bilang, jangan takut Yusuf, Maria itu perempuan yang baik. Kamu gak usah takut. Karena apa? Karena bayi yang di dalam kandungannya Maria itu berasal dari Roh Kudus. Jadi jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Akhirnya ketika malaikat Tuhan itu sudah menyampaikan kepada Yusuf, dia nggak takut. Dia percaya bahwa bayi yang di dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Siapa ya adik-adik? Iya betul, ternyata bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu
Tuhan kita Yesus. Karena Allah kita mau bertemu dengan kita sebagai manusia, Tuhan itu masuk, Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya Maria dan dia tinggal di sana selama 9 bulan sama seperti kita. Lalu lahirlah bayi Yesus. Wah, lahirlah bayi Yesus. Nah, untuk apa ya? Sekali lagi Katiar sampaikan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari hukuman maut. Firman Tuhan katakan, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu firman Tuhan juga katakan upah dosa ialah maut. Bayangkan kalau kita semua ini berdosa, kita ini mendapat upahnya yaitu maut. Tapi tidak, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi adik-adik, yang mengasihi Katiar juga. Maka dia datang ke dunia dengan cara lahir ke dunia melalui Maria. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Siapa yang Tuhan selamatkan? Yang Tuhan selamatkan ialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia memakai manusia biasa. Dia memakai Maria dan Yusuf untuk menggenapi semua rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Maka hari ini Katiar mau sampaikan, Tuhan Yesus juga bisa memakai adik-adik di rumah semua. Baik yang mulai yang kecil-kecil sampai yang sudah tunas, Tuhan bisa pakai untuk melakukan semua rencana Tuhan di muka bumi ini. Jadi jangan pernah bilang, saya kan masih kecil, saya kan nggak bisa berkhotbah, saya tidak bisa main musik. Mungkin saat ini tidak bisa. Tapi kalau adik-adik mau dipakai oleh Tuhan, kalau adik-adik mau dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini, Tuhan akan berikan kita kemampuan. Berdoa, minta Tuhan, Tuhan saya mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita. Ingat, Tuhan bisa memakai siapa saja. Memakai anak-anak yang kecil, memakai anak-anak yang sudah remaja, memakai orang tua, memakai siapa saja. Tuhan bisa. Asal kita mau. Seperti Maria, dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi semua rencana Tuhan menyelamatkan manusia. Sampai Yesus datang ke dunia melalui Maria. Karena Maria mau dipakai oleh Tuhan. Ingat firman Tuhan, Maria mau dipakai oleh Tuhan. Hari ini juga sekali lagi Katiar ingatkan, Tuhan bisa memakai adik-adik. Tuhan bisa memakai Katiar. Tuhan bisa memakai siapa saja. Asal kita mau. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapi semua janji Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Ya, adik-adik, dimulai dari hal-hal yang kecil. Dimulai dari hal-hal yang kecil di rumah. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ingat, siapa yang masih setia baca firman Tuhan? Iya, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus setia belajar firman Tuhan. Siapa yang setia berdoa? Tunjuk tangan. Iya, itu baru anak-anak yang akan dipakai oleh Tuhan. Siapa yang taat dengan orang tua, dengar-dengaran dengan perintah orang tua? Iya, itu anak-anak Tuhan. Katiar percaya semua adik-adik di rumah adalah anak-anak yang luar biasa. Yang mau dipakai oleh Tuhan, yang rajin baca firman, yang rajin berdoa, yang taat dengan orang tua, yang dengar-dengaran dengan orang tua. Lihat, Tuhan akan menolong adik-adik. Tuhan akan memakai adik-adik seperti Tuhan memakai Maria. Ya, seperti Tuhan memakai Maria, Tuhan juga akan memakai adik-adik untuk sesuatu yang besar. Mungkin tidak saat ini,
Tapi nanti ketika adik-adik setia, lihat, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan adik-adik semua. Ingat, sekali lagi, kalau adik-adik setia, adik-adik mau, maka Tuhan akan menggenapi semua janjinya dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan memakai Maria, maka Tuhan juga akan memakai adik-adik maupun Katiar yang ada di sini. Adik-adik, sekali lagi firman Tuhan hari ini, juru selamat keturunan Daud. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah keturunan Daud. Dan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita ini anak-anak Tuhan. Jadi jangan kecil hati. Kita ini adalah anak-anak Tuhan dan kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk, kita belajar satu bagian firman Tuhan dari Wahyu. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-16b. Ini ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita. Wahyu 22 ayat 16b bunyinya begini. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sekali lagi, Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa yang bilang ini? Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Ingat, dan kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Karena kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya, pesan Katiar buat adik-adik di rumah hari ini. Tuhan bisa memakai siapa saja. Bisa memakai adik-adik di rumah, bisa memakai Katiar dari mulai anak-anak kecil sampai anak-anak tunas. Tuhan bisa pakai. Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa memakai kita? Yang penting kita mau. Mari kita setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, taat dengar-dengaran dengan orang tua, dan mari kita lakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat keturunan Daud. Dan kami semua adalah anak-anak Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih kalau hari ini juga kami belajar bahwa Tuhan bisa memakai kami semua untuk melakukan semua rencana Tuhan di muka bumi ini. Engkau memberkati setiap anak-anak yang di rumah, dari mulai anak-anak kelas mungil sampai anak-anak tunas. Tuhan berikan hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan, roh yang dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, roh yang taat kepada orang tua dan kepada firman Tuhan, roh yang setia untuk membaca firman Tuhan, berdoa, bahkan belajar kebenaran firman-Mu setiap saat. Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak kami, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan Engkau berikan bagi semua anak-anak kami. Dalam yang bersekolah, Tuhan berikan hikmat, kepintaran. Tuhan pagari semua rumah anak-anak kami, rumah jemaat-jemaat-Mu dengan malaikat berpasukan, terhindar dari segala yang jahat. Engkau memberkati kedua orang tua dari anak-anak kami, memberkati pekerjaan, memberkati usaha yang mereka lakukan. Tuhan buat semua berhasil, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus memberikan pengertian bagi semua kami yang mendengarkan, bagi semua kami yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.